itu memiliki puncak-puncak kewalian. Puncak-puncak kewalian. Maka wali-wali yang disebut al-ghaus, ya, yang mereka idza aqsama 'ala Allah abarahullah. Jika dia bersumpah berdoa, Allah kabulkan doa-doanya. Itulah wali-wali al-ghaus. Ini diceritakan metodologi. Buya, itu sedikit lah, ada 2 halaman saya lihat di situ yang mencirikan. Ini biar teman-teman udah nggak gelisah lagi yang mencari tentang Imam Mahdi ya. Karena jelas banget ada 7 dan 4 ciri-cirinya itu tadi. Buya, itu penting sekali Buya. Ini jauh-jauh hari sebelum kita bahas Mahdi loh ya. Ya. Jadi kalau mau tahu wali sekarang, nanti Imam Mahdi nanti Bang. Ini ada 7 pencirian yang zahir. Nah ini penting ini teman-teman semua. Ada 4 pencirian batin. Nah, ini sebenarnya sudah kita kaji di beberapa majelisnya. Yang pertama, memandangnya membuat kita terkoneksi kepada Allah. Wow. Yang kedua, mereka punya sultanul haq. Jelasin. Sultan kekuasaan al-haq yang hak. Artinya dia punya akses khusus kepada Allah. Tembus. Iya, punya energi yang besar yang Allah titipkan ke dalam kalbunya. Insya Allah. Ibarat orang punya kartu khusus kepada Allah. Ya. Kemudian ini di halaman 184 cetakan Al-Maktabah As-Sakhafiyah Diniyah. Ya. Kemudian yang berikutnya punya firasat yang tajam. Firasat yang tajam. Ini siapa aja yang punya ini? Biasanya dia wali. Insting ya. Dia bisa melihat di balik. Ini di atas insting. Karena insting ini masih binatang pun punya. Kalau menembus dinding ini menembus waktu ya. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Ya. Masya Allah. Lalu ada ilham. 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 Ada kemudian penjagaan dari Allah. Penjagaan Allah dari jaga mereka. Salah satu cara Allah menjaga mereka, Allah simpan mereka. Karena makanya sesuatu wali harus disembunyikan. harus disembunyikan. Tapi ada beberapa wali yang dimasyhurkan. Itu pun dijaga dengan perangkat-perangkat keilmuan kah, atau perangkat-perangkat yang lain. Materi kah, pasukan. Ini wali masyhur. Ya? Wali masyhur. Kalau wali yang tidak masyhur, seperti tadi. Dan mereka dijaga, kenapa? Karena mereka ada tugas. Ada wali yang bertugas sebagai pengemban keilmuan. Maka mereka kutubul irfan. Ada wali yang mengemban rahasia-rahasia pengamanan. Pengamanan alam semesta. Maka dia menjadi disisipkan kepada para pemimpin. Tugas-tugas wali. Ya. Ada yang kepada para militer. Ada yang kepada para pedagang. Jadi jangan-jangan di antara pedagang, pengusaha-pengusaha hebat itu ada 1-2 di antara mereka yang wali. Wah, luar biasa. Jadi jangan dikira, ya saya sedih ketika ulama wafat. Tapi jangan sedih-sedih amat. Kan Allah Maha Hebat. Allah sembunyikan, sisipkan di mana-mana. Dan itu akan berganti. Jika malaikat dengan mudah Allah ganti asar subuh. Bagi saya, wali itu Allah ganti semudah itu. Ya, sekedip mata oleh Allah SWT. Lalu yang ke-6, iltifaqul alsina bisana alaihim. Para wali-wali yang lain, orang-orang soleh, sepakat bahwa dia ini memiliki ilmu kewalian. Ini yang zahir. Ilmu? Mempunyai ilmu kewalian. Illa man ibtuliya bihasadihim. Kecuali orang yang diuji dengan hasad. Masa situ wali? Gitu. Ya. Dan yang ke-7 ini yang paling penting. Allah beri karomah. Doanya mustajab. Yes. Tapi itu nomor 7 loh Bang. 7 ya. Nomor 7 ini saya bagi lagi. Ada karomah yang zahir, ada karomah yang batin. Maka yang batinnya disebutkan dalam ujung kitab Muhadatsatul Khidr. Bisa berkomunikasi dengan gurunya para nabi. Selain Nabi Muhammad, itu berguru ke Nabi Khidr. Itulah gurunya para wali ntar. Zahir ya. Terus doanya dikemanain. Wali itu saya gantilah istilahnya. Orang yang kenal Allah. Orang yang kenal Allah. Kalau Allah dikenali mereka, berarti mereka kenal nggak dengan kehendak Allah? Mereka tahu nggak ini Allah lagi punya skenario apa? Oh, yes. Karena mereka kenal Allah lagi maunya apa, sedang merencanakan apa. Ketika orang-orang di dunia ini sedang bermakar kepada manusia yang lain, Allah kan juga punya rencana lain. Dan dia menyebut dirinya khairul makirin, sebaik-baik yang merencanakan sesuatu. Maka seorang wali faham. Inilah yang diajarkan Nabiuna Khidir kepada Nabiuna Musa. Apa kata Nabiuna Khidir? Hei Musa, kamu tidak akan sanggup bersamaku. Ya, dia nggak akan sanggup. Kata Nabi Musa, oh insya Allah sanggup. Jalanlah mereka.
Terjadilah lakon pertama, action pertama, peran pertama, anak kecil dibunuh. Dalam hukum Nabi Musa, membunuh anak dibunuh balik. Kisos namanya. Iya, iya. Tapi berlaku nggak dengan Nabi Khidir? Ketika Nabi Musa hilang kesabarannya, maka Nabi Khidir mengatakan, apa kataku, kamu tidak sanggup. Nah, berarti saat itu, siapa yang faham kehendak Allah? Nabi Musa faham hukum Allah, tapi Nabi Khidir paham kehendak Allah. Nah, ini dua ma'rifat yang berbeda. Yes. Maka orang yang disebut wali, dia paham kehendak Allah. Karena dia tahu kehendak Allah, dia tidak berani minta supaya pandemi diangkat hari ini. Apa kata beliau dalam doanya, ya Rob, celakalah orang yang percaya kepada engkau, dan celakalah dia, dan celakalah dia. Dia percaya, tapi dia tidak meridhoi kehendakmu. Berarti kebalikannya apa? Beruntunglah orang yang percaya kepada engkau, lalu dia meridhoi kehendak-kehendak engkau. Kalau kita emang harus kemana-mana harus pakai vaksin, vaksin aja. Iya. Konspirasi, emang udah begitu. Kita Udah begitu. secara zahir nggak bisa menang, tapi batin kita jangan pernah kalah. Ya, jangan pernah was-was. Atau, oh, begini tuh rasanya. Ya, Iya. Allah kayaknya lagi ngasih tahu nih, begini rasanya kena pandemi. Nggak usah putus asa, karena was-was saat orang kena pandemi itu lebih dahsyat daripada virus itu sendiri. Jadi, sederhananya, kemana mereka? Justru karena mereka tahu doa ini untuk nanti di akhir zaman. Ini sudah akhir zaman. Yes. Nanti lagi. Apa kata Nabi ini? Mereka mewarisi sikap kenabian. Inni khabba'tu da'wati. Hadis ini sahih. Aku menyimpan, mengundur doa-doaku. Yes. Beda dengan Nabi Nuh. Beliau wajar seorang 900 tahun lebih. Nabi Ibrahim. Ya, wajar. Mereka sudah mengalami hiruk pikuk pancaroba yang luar biasa. Kita kan baru beberapa tahun ini. Nabi Nuh wajar, maka jangan pernah meremehkan Nabi Nuh. Karena beliau mendoakan, hancurkan mereka ya Allah. Karena kalau melahirkan anak pasti kufur semua. Saya memahami secara manusiawi, ini wajar karena beliau sudah 900-an tahun berdakwah. Ini baru 2 tahun kena pandemi, sudah nggak sabar minta. Masih ingat Nabi Ayub? Istrinya ketika mengatakan, wahai suamiku, kamu kan Nabi. Kenapa nggak minta kepada Allah supaya semuanya hilang? 7 tahun Bandi. Itu istrinya yang tadi bertahan. Istrinya yang pertama dan paling bertahan ketika yang lain bubar. Istrinya kan banyak. Dia kan seorang pengusaha. Bubar semua, sisalah yang satu yang setia. Ketika dia mau cari makan satu bongkar roti, harus menjual rambutnya. Itu dimarahi tapi tidak diusir. Tapi ketika dia mengatakan, wahai Ayub, bukankah engkau seorang Nabi Allah? Mintalah. Jadi seorang istri itu ada kesabaran. Tapi istri ini kan wali juga. Ada kesabarannya, Bang Dik. Akhirnya beliau mengatakan, kamu pergilah. Karena hukumnya Nabi Ayub itu adalah hukum bab kesabaran. Siapa yang tidak sabar di luar barisan. Wow. Ini pelajaran Ayub, pelajaran bab sabar. Berat sekali. Itu nama Allah yang ke-99. Berarti yang paling terakhir. Paling terakhir. Dan ini ya. Nah, terakhir itu Bang Dik. Sepakat nggak kalau orang yang menyebarkan virus ini zalim? Sepakat? Ya kalau iya. Zalim nggak? Iya. Mungkin nggak virus berkembang sendiri? Nggak mungkin. Tidak. Pasti ada seseorang di luar virus itu yang menyebarkan ini. Yes. Itu udah pasti. Tanya semua ahli kimia, orang-orang lab. Mungkin dia dibiayai, atau dia sendiri yang kita nggak tahu. Wallahu alam. Kita nggak mau menakar-nakar, menerka-nerka yang kita tidak tahu. Tapi yang pasti kaedahnya seperti itu. Lalu kalau begitu bagaimana? Kita mengutuk mereka? Nggak usah. Mereka makar, Allah lebih makar. Ketika kezoliman mereka menyebar, maka ini antara rasa harap dengan rasa takut itu muncul, bergabung al-khauf dan roja. Apa kata Nabi? Ini kabar gembira Bang Di, sekaligus kabar buruk. Idza muliat al-ardu jawra. Jika bumi sudah dipenuhi dengan kezoliman, maka saya tanya, ini zolim bukan? Zolim berlapis zolim. Ketika ada vaksin, kemudian jadi bisnis, ada yang bermain, kita melihat beritanya.
Kita bukan main hoax. Ya, kita mendengar berita ada yang nyuntikin tadi tidak benar. Wallahu alam, kita nggak tahu. Saya bukan orang-orang yang punya otoritas di sana, tapi miris dengan berita ini. Miris, tapi dalam batin hati berkata, apakah ini yang Nabi katakan? Ketika bumi sudah berkembang semua kezaliman. Adakah sekarang negara yang tidak dimasuki oleh pandemi namanya corona ini? Nggak ada. Semua masuk. COVID ini masuk semua. Maka kabar gembiranya, jika semua sudah muncul, Allah akan bangkitkan seorang juru selamat. Ini yang ditunggu-tunggu semua orang beragama. Insya Allah di lain waktu kita akan membahas. Masya Allah. Siapakah dia? Man huwa? Terakhir, Buya, kepada seorang wali, haruskah kita mencarinya saat kita berjumpa dengannya? Apa yang harus kita lakukan? Karena tadi Buya mengatakan dia tidak jauh dari kita. Dia berada di tengah-tengah masyarakat. Betul. Jika rezeki kita cari, rezeki yang zahir, kenapa rezeki yang batin kita nggak cari? Dan hadisnya jelas, man salaka tariqan, siapa yang menjadi salik, menempuh jalan, yaltamisu bihi ilman, yang dia mencari dalam perjalanannya ilmu. Ilmu itu salah satu aksesorisnya Allah. Maka wali-wali ini adalah aksesorisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita cari manik-maniknya, mutiara-mutiaranya dari mereka. Maka Allah akan mudahkan jalannya ke sana, ke surga. Surga apa? Jannatul Ma'arif. Surga ma'rifat. Itulah surga di bumi. Surga di sana itu surga yang zahir. Surga yang sekarang surga ma'rifatullah. Surga zikrullah. Maka Nabi menyebut taman-taman yang menyebut nama Allah dengan surga, taman-taman surga. Wajib kita cari. Mungkin dalam pencarian ini kita akan nyerempet ke aliran ini, aliran itu wajar. Torikot ini, torikot itu, gak ada masalah. Teruskan perjalanan, jangan berhenti. Jangan berhenti. Ragukan semua gerakan yang kita temui. Benarkah ini? Jika benar, buktinya apa? Jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan. Maka Allah nanti akan ambil kita dari murid jadi murad. Orang yang berkehendak jadi orang yang dikehendaki. Orang yang mencari menjadi orang yang diundang. Semoga nanti inilah masanya. Amin.